Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni MPD selaku dosen mata kuliah pengampu dasar pendidikan MIPA serta teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan ini saya dan rekan saya dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai pendekatan konstruktivisme yang beranggota ada Risa, Siti, Naila, Nadia, Desa, Hidayah, dan Putri Ramadhani, dan saya sendiri Angelina selaku moderator. Adalah pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah cara belajar di mana mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen, tapi juga membangun pemahamannya sendiri melalui mahasiswa harus lebih aktif, misalnya berdiskusi, mencoba dan memahami materi sampai benar-benar paham, bukan hanya menghafal saja. Contohnya dalam biologi, mahasiswa tidak hanya belajar teori ekosistem biologi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke pemateri berikutnya. Mahasiswa lebih mudah paham kalau langsung mengamati bawang pakai mikroskop dibanding hanya melihat gambar. Ciri-ciri konstruktivisme dalam mahasiswa itu aktif, jadi tidak kayak mendengarkan. Dosen dan mahasiswa bersifat kolaboratif, bukan sekedar satu arah. Yang pertama, mari kita lihat peran dosen. Di sini dosen bukan lagi sekedar sumber informasi utama, melainkan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Dosen bertugas memberikan tantangan materi. Peran terpenting mahasiswa adalah menyimpulkan materi. Saat kita mampu merangkum apa yang kita pelajari di akhir sesi itu adalah bukti nyata bahwa kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi benar-benar menguasai inti dari topik yang sedang dibahas. Diskusi dan aplikasi. Yang pertama yaitu tahap orientasi, yaitu dosen memberi masalah. Dosen memberikan suatu pertanyaan atau fenomena yang perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu es yang mencair. Pertanyaannya seperti mengapa es yang dibiarkan di luar kulkas lama-lamaan akan mencair. Pertanyaan ini akan membuat mahasiswa tertarik. Mahasiswa mengamati perubahan yang terjadi pada es dan mencoba untuk memahami penyebabnya. Setelah itu ada tahap diskusi yaitu membahas hasil. Pada tempat ini mahasiswa menyampaikan hasil pengamatan dan bertukar pendapat. Yaitu ada kelebihan konstruktivisme adalah yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Melalui konstruktivisme mahasiswa tidak hanya menghafal materi tetapi memahami konsep melalui pengalaman dan kegiatan belajar secara langsung. Yang kedua yaitu memenangkan kemampuan berpikir. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis suatu konsep. Selain memiliki banyak kelebihan, model pembelajaran konstruktivisme juga mempunyai beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah. Hal ini karena dan percobaan sendiri. Kegiatan seperti ini memerlukan alat dan bahan yang lengkap, serta waktu yang lebih banyak jika fasilitas kurang. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penerapan MIPA dalam kehidupan sehari-hari. MIPA mencakup biologi, fisika, kimia, dan matematika yang dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas. Dalam biologi, kita dapat mengamati jaringan tumbuhan menggunakan mikroskop, misalnya mengamati sel bawang. Pada fisika, penerapan dapat dilihat melalui percobaan hukum. Silakan saya dari kelompok 2 ini bertanya bagaimana cara mengaitkan pengalaman siswa
konstruktivisme. Pertanyaan berikutnya kepada Siti. Baik, perkenalkan nama saya Siti Liza dari kelompok 5 bertanya dalam pendekatan konstruktivisme siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Namun bagaimana guru dapat memastikan bahwa pengetahuan yang dibangun tersebut tetap sesuai dengan konsep ilmiah yang benar? Pasti. Yang benar. Ilmiah yang benar. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana cara mengaitkan pengalaman siswa dengan konsep Islam melalui pendekatan cara mengaitkan pengalaman siswa dengan konsep Islam melalui pendekatan konstruktivisme adalah dengan menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata yang pernah dialami siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengalamannya melalui pendekatan Contohnya seperti pada materi konstruktivisme bertanya mengapa tanaman yang diletakkan di dalam rumah biasanya belum dilakukan dibandingkan tanaman yang terkena sinar matahari. Dalam pendekatan konstruktivisme siswa membangun pengetahuan yang dapat menghasilkan bahwa pengetahuan tetap dengan konsep yang benar. Guru memastikan pengetahuan siswa tetap sesuai dengan konsep ilmiah dengan memberikan bimbingan, mengadakan diskusi, menyediakan kegiatan belajar yang tepat, serta mengklasifikasi dan memberikan konsepsi. Jadi, siswa tetap membangun pengetahuannya sendiri, tapi guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan pengetahuan tersebut sesuai dengan konsep ilmiah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radit. Apa pembelajaran konvensional? Dalam konstruktivisme, mahasiswa tidak hanya mendengarkan materi, tetapi ikut aktif dalam proses belajar. Mereka mencari informasi, berdiskusi, melakukan percobaan, dan menarik kesimpulan sendiri. Contohnya, saat belajar tentang mikroorganisme, dosen meminta mahasiswa mengamati sampel di laboratorium, berdiskusi lalu menyimpulkan jenis mikroorganisme yang ditemukan. Dosen hanya membimbing jika ada kesulitan. Dalam pendekatan konvensional, dosen menjelaskan materi di depan kelas, sedangkan mahasiswa mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Contohnya, saat belajar tentang mikroorganisme, dosen menjelaskan seluruh materi melalui ceramah dan mahasiswa mencatat pelajaran tersebut. Konstruktivisme itu adalah pendekatan pembelajaran yang membuat mahasiswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman, pengalaman, dan interaksi, bukan hanya menerima penjelasan dari dosen. Pendekatan ini cenderung berkembang karena banyak materi yang lebih mudah dipahami melalui praktik langsung seperti eksperimen dan juga pengamatan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.